Data dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, hingga triwulan pertama tahun 2022 ini, investasi yang sudah masuk ke Jawa Tengah mencapai 12,42 triliun rupiah. Investasi yang masuk dari PMA kebanyakan dari sektor energi, seperti listrik dan gas, tekstil, serta alas kaki. Sementara untuk pemilik modal dalam negeri, dengan sektor yang masih mendominasi, yakni transportasi dan industri makanan. Jika melihat kondisi saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis investasi yang masuk pada 2022 dapat mencapai target 65,54 triliun rupiah. Untuk mendorongnya, ada dua wilayah yang diprioritaskan untuk investasi, yakni kawasan industri Kendal dan kawasan industri terpadu Batang. Kedua wilayah tersebut sangat potensial bagi investor untuk berinvestasi, khususnya pemilik modal asing. Pemerintah daerah diminta memberikan kemudahan pengurusan perizinan bagi investor yang masuk. Kalau kebijakan kemudian eksekusinya tidak sama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, nah ini yang menjadi persoalan. Ya kan, karena yang punya wilayah kan juga kabupaten kota, provinsi dalam hal ini kan hanya mendorong, memfasilitasi kan seperti itu, sesuai dengan kewenangannya. Bahasa menarik adalah kita tidak hanya menunggu, tetapi juga proaktif, jemput tadi. Nah, gitu kan yang harus agresif kan, kita kan harus agresif. Tetapi agresif di sini kan tidak hanya sekedar keinginan saja, tetapi infrastrukturnya juga harus siap, infrastruktur juga harus siap, semuanya harus siap. Tak hanya mempermudah perizinan, pemerintah juga mulai mengarahkan ke arah investasi atau industri green economy dan circular economy. Kedua konsep ekonomi ini sendiri menjadi kebutuhan industri saat ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya tetap menjaga Jawa Tengah sebagai produsen pangan terbesar di Indonesia dan tidak terganggu industri. Kita sih sebenarnya mendorong supaya yang bisa datang lagi di salah satunya green investment. Jadi yang masuk ke green economy atau circular economy, karena itu menjadi salah satu isu di presidensi G20. Industri yang memang secara AMDAL itu memang memenuhi, tidak merusak lingkungan. Makanya saya kaitkan dengan bahwa Jawa Tengah adalah produsen pangan terbesar di Indonesia. Jadi jangan sampai industri itu menyebabkan lingkungannya rusak sehingga keberlanjutan Jawa Tengah sebagai produsen pangan bisa terancam. Ekonomi Jawa Tengah saat ini mulai mengalami pemulihan yang cukup bagus. Salah satunya didorong investasi, di mana pangsa investasi mencapai 31,76% dari total produk domestik regional bruto Jawa Tengah, setelah konsumsi rumah tangga yang mencapai 60,14%. Restu Indah melaporkan.